Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kami. Semoga kita semua selalu diberi rezeki yang cukup dan semoga kita selalu diberi kedamaian jiwa dalam diri kita sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan penuh rasa syukur. Nah, kawan-kawan, pentingnya iman sebagai perisai bagi anak. Oke, kawan-kawan, bekalilah iman sedini mungkin kepada anak agar dapat menjadi perisai bagi anak tersebut. Kawan-kawan, inilah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Kami akan mendiskusikan hal ini kepada kawan-kawan, yaitu dengan judul pentingnya iman sebagai perisai bagi anak. Nah, kawan-kawan, silakan kawan-kawan simak penjelasan dari kami dan kawan-kawan silakan berikan masukan kawan-kawan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan kawan-kawan silakan tonton video ini sampai selesai. Mohon jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kawan-kawan memahami atau menangkap apa yang kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, tapi kawan-kawan, sebelum lanjut, kami hanya ingin memastikan bahwa kawan-kawan semua sudah klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa kawan-kawan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Nah, kawan-kawan juga bisa membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Kawan-kawan bisa memberikan dukungannya dengan cara memberikan like kawan-kawan terhadap video ini. Dan kawan-kawan bisa bagikan video ini ke teman kawan-kawan agar kawan-kawan secara langsung membantu mengajak mereka untuk mengembangkan channel ini. Nah, kawan-kawan, apabila kita menyimak pemberitaan dari beberapa media massa, dapat kita temui beberapa kejahatan yang dimonopoli oleh kaum remaja. Kenakalan remaja sudah tertuju pada tindakan kriminalitas dan ini tertuju pada kota-kota besar. Dan dilakukan bukan hanya yang telah putus sekolah, melainkan dilakukan oleh yang masih duduk di bangku sekolah. Nah, kawan-kawan, kalau kita lihat, mereka sering melakukan tindakan pengkeroyokan, pencurian, dan yang sering dilakukan di tempat-tempat yang ramai seperti pasar, lapangan, dan bahkan di tempat-tempat hiburan lainnya. Nah, kawan-kawan, disinilah kita sering jumpai bahwa remaja-remaja bolos sekolah. Mereka melakukan sebuah pertemuan atau mereka sudah melakukan sebuah perjanjian. Misalnya, anak sekolah kumpul untuk bermain biliar, mereka melakukan taruhan. Nah, kawan-kawan, yang digunakan untuk taruhan ini adalah uang jajan mereka. Nah, dari mana mereka mendapatkannya? Nah, mereka mendapatkan dari orang tua dengan cara membohongi orang tuanya. Mereka bahkan sering mengajak atau membawa temannya saat meminta uang sebagai bukti bahwa betul-betul bisa meyakinkan orang tua bahwa dia butuh uangnya. Padahal kawan-kawan, mereka ini berbohong. Mereka mengajak temannya agar temannya ini bisa memberikan pembenaran. Sehingga orang tua betul-betul percaya dan dengan mudahnya memberikan semua apa yang diminta oleh anaknya. Karena kepercayaan mereka terhadap anaknya. Nah, namun kawan-kawan, hal ini sering remaja lakukan, yaitu membohongi orang tuanya. Nah, hal ini sering terjadi kawan-kawan karena kurangnya bekal iman yang dimiliki oleh anak. Anak harus dibekali iman kawan-kawan agar bisa menjadi perisai saat mereka berada di lingkungan sekitar. Dengan membekali iman sedini mungkin kepada anak, maka akan mencegah anak untuk berani membohongi kedua orang tuanya. Nah, kawan-kawan, harus dipahami, ada dua hal yang dapat mempengaruhi anak untuk melakukan hal semacam ini. Yang pertama, yaitu pengaruh dari orang lain atau lingkungan. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman iman dari dalam diri anak. Nah, kawan-kawan, yang memiliki peran penting terhadap pemberian atau memberikan bekal iman kepada anak tentunya adalah orang tua. Tentunya orang tua harus terjun langsung dalam mengurus anaknya agar mengetahui sejauh mana pemahaman iman yang dimiliki oleh anak tersebut. Orang tua jangan hanya menyerahkan tugas ini kepada orang lain untuk membantu mengurus anaknya. Ketika orang tua menyerahkan tugas ini kepada orang lain untuk membantu,
Tidaklah heran apabila si anak menganggap dirinya tidak dibutuhkan dalam lingkungan keluarganya ini. Rumah mereka sendiri dianggap seperti sebuah neraka. Karena kawan-kawan, mereka merasa kedua orang tuanya tidak mau mengurusnya. Dan kawan-kawan, setiap kali anak berada dalam rumah, mereka merasa mengemis sebuah kasih sayang dari orang tuanya. Tetapi mereka tidak berani menyampaikan langsung kepada orang tuanya. Nah, kawan-kawan, mereka ini bagaikan anak yang telah menggenggam sebuah permen kesukaannya di tangannya, namun ia tak bisa memakannya. Nah, kawan-kawan, inilah perasaan yang dipendam dalam diri anak selama ini. Kawan-kawan bisa bayangkan sejauh mana anak dapat membendung perasaannya ini. Kawan-kawan, hal ini dapat menjadi biang keladi bagi anak untuk mencari ketenangan yang bukan di lingkungannya, untuk menutupi goncangan-goncangan jiwanya ini. Si anak mulai minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang, bahkan sampai pada pemakaian narkotika. Mereka sebagian besar melakukan tindakan-tindakan kejahatan tanpa sadar akan akibatnya. Mereka sulit mengendalikan dirinya, disebabkan apabila remaja sekarang ini pada umumnya mereka menganggap hanya tahu bahwa mereka bukanlah lelaki atau jagoan ketika mereka tidak minum. Inilah yang menjadi prinsip mereka, kawan-kawan. Kita sebagai generasi muda harus tahu dan mengerti bahwa sebenarnya minum minuman keras itu karena sebuah iklim. Dan di sini tidaklah sama dengan daerah yang ada di luar sana. Dan bagi remaja Indonesia, kawan-kawan, minuman yang dan minuman beralkohol lainnya itu adalah minuman orang konyol. Kita sebagai remaja jangan hanya terus-menerus menyusahkan orang tua. Kasihan mereka yang menghidupi kita, membesarkan sampai demikian dewasa, kawan-kawan. Orang tua bukannya hendak menuntut materi dari kita, tapi hendaknya hindarilah perbuatan yang menyesatkan, yang tidak disukai orang tua dan masyarakat. Nah, kawan-kawan, songsolah masa depanmu yang paling gemilang dengan belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar kelak orang tua dapat bangga bahwa anaknya mampu mengatasi dan berdiri serta bertanggung jawab untuk masa depannya sendiri. Dan kawan-kawan, kalau kita sebagai remaja diberi kebebasan oleh orang tua, janganlah kita salah gunakan kebebasan ini, tapi pergunakanlah untuk berprestasi apa saja sesuai dengan bidang kita, ya kalau memang ada. Jangan justru karena kita diberi kebebasan, maka kita gunakan untuk keluyuran ke sana kemari tanpa tujuan yang pasti. Dan seharusnya kita amatlah bersyukur sebagai remaja yang terlahir sekarang ini, karena kita tidak lahir dalam keadaan yang sengsara dan menderita. Renungkanlah, kawan-kawan, kakek nenek, ibu bapak kita mungkin ada yang lahir pada zaman penjajahan, di mana kesengsaraan dan penderitaan membelenggu mereka akibat kebebasan mereka yang ditekan. Tanpa saling memperhatikan, niscaya, kawan-kawan, akan terjadi kehidupan terbengkalai di kalangan para remaja. Apalagi di zaman yang sekarang ini, kita sudah memasuki era industrialisasi, di mana sumber daya manusia harus berkualitas guna menunjang pembangunan nasional di segala bidang. Sayang, kawan-kawan, kalau kita sebagai remaja sekarang ini dilalaikan, di mana potensi merupakan kita ini potensi sebagian besar negara. Tanpa bimbingan yang baik, anak akan mendapatkan jalan sesat. Alangkah tragisnya, kawan-kawan, korban demi korban berjatuhan akibat kenakalan remaja seperti tiada hentinya terjadi. Bila kita simak hal-hal semacam ini, betapa rusaknya remaja saat ini, kawan-kawan. Maka kita yang lahir dalam masa yang baik ini, kenapa kita tidak berbuat yang lebih baik untuk bangsa dan negara? Dengan membekali diri kita atau anak-anak dengan berbagai kegiatan yang positif, merupakan basis penerangan pembangunan di kalangan remaja, kawan-kawan. Apabila kita melakukan hal-hal yang positif semacam ini, yaitu membekali anak-anak
dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Serta kawan-kawan, komunikasi yang timbal balik, baik dalam pengembangan wadah generasi muda. Nah, kawan-kawan, dengan bimbingan dan perhatian yang serius dari orang tua, guru dan masyarakat, anak-anak akan berpikir berkali-kali sebelum mereka melakukan sebuah tindakan yang bersifat negatif. Dengan tersisihnya waktu luang, percaya atau tidak kawan-kawan, kelak akan ada manfaatnya. Karena di dalam diri manusia akan ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi kawan-kawan, marilah kita bekali iman sedini mungkin kepada anak-anak agar menjadi sebuah perisai bagi anak itu sendiri. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Kehilangan akan terasa ketika kawan-kawan memutuskan untuk terjadi. Jadi kawan-kawan, penyesalan itu sering terjadi, rindu itu wajar. Sampai ketemu pada video kami yang berikutnya.